Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas asuransi syariah di dalam mata kuliah lembaga pembiayaan syariah. Dalam pengertiannya, asuransi syariah atau yang dikenal dengan istilah takaful dalam bahasa kesyariahannya ya disebutnya takaful adalah sistem perlindungan yang melibatkan sekelompok orang untuk saling tolong menolong dan berbagai risiko berdasarkan prinsip syariah. Ya, intinya di dalam sebuah prinsip syariah maupun apapun itu jenisnya pasti akan mengandung sebuah resiko dalam bentuk saling rugi gitu ya, saling menanggung rugi. Nah, di dalam perlindungan yang ini yang dipandang tidak semata wayang seperti konvensional, yang dimana konvensional itu berbentuknya sebuah yang tidak semuanya ya dapat diklaim ya dalam asuransinya. Nah, kalau di asuransi syariah kita ada hukumnya. Ini hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis ya hadis. Di surat Al-Maidah itu ada penjelasan seperti tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melepaskan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Nah, jadi sesuai dengan hukum di sini, bahwasanya dalam asuransi syariah itu tidak dipersulit dalam pengklaimannya ya. Yang terpenting si asuransi si pengaju asuransi itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh lembaga asuransi syariah. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama ada prinsip takaful atau kerjasama, ada akad yang digunakan. Nah, yang pertama adalah dalam takaful ya. Semua peserta saling bekerjasama dengan cara menyumbangkan sebagai dari dana mereka untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah. Nah, jadi ketika kita sudah mengikuti asuransi syariah, kita itu menjadi sebuah anggota gitu ya. Anggota di dalam lembaga asuransi syariah tersebut. Nah, yang dimana nanti selain kita mengikuti sebuah angsuran asuransinya, kita juga nanti akan dipinta untuk sumbangan yang kalau mana bila mana anggota kita salah satu anggota kita mendapatkan sebuah musibah. Nah, sumbangan tersebut untuk didonasikan kepada anggota kita yang sedang terkena musibah. Tetapi dalam bentuknya itu adalah prinsip takaful ya, prinsip kerjasama. Kemudian yang kedua ada akad yang digunakan, ada akad wakalah bil ujroh. Perusahaan bertindak sebagai wakil peserta dengan menerima ujroh, yaitu menerima donasi-donasi yang akan disalurkan kepada salah satu peserta yang membutuhkan musibah. Dan kemudian ada akad tabaru, peserta menyumbangkan sebagian premi untuk menolong anggota lain yang membutuhkan. Nah, yang itu tidak diwakilkan oleh salah satu perusahaan, tetapi ada etikat langsung gitu. Kalau yang kedua ya, akad tabaru, ada etikat langsung dari satu peserta untuk menyumbangkan sebuah pertolongan dalam berbentuk asuransi gitu ya. Kemudian akad mudharabah, pembagian hasil investasi dana peserta antara perusahaan dan peserta. Nah, jadi kalau mudharabah ini yaitu berbentuknya investasi yang dimana asuransi yang sudah diinvestasikan berbentuk dana peserta ya di dalam salah satu bank. Nah, investasi itu akan dibagi hasilnya dengan perusahaan dan peserta yang berkaitan asuransi berinvestasi kepada salah satu bank gitu. Itu maksudnya kepada akad mudharabah ya.
Kemudian ada juga prinsip-prinsip di dalam asuransi syariah, yaitu ada yang dimana seperti biasanya yang sudah tidak asing lagi ya, grarar, yang ketidakpastian. Itu larangan dalam asuransi syariah ya. Kemudian my share, spekulasi, tidak ada pembicaraan yang memanipulasikan, tidak ada pembicaraan ke sana ke sini kemari yang intinya itu modus nantinya ya. Kemudian tidak ada riba, yaitu bunga yang dihasilkan dari investasi yang tidak sesuai syariah. Nah, kalau tadi kita menginduk kepada bagi hasil itu asuransinya yang sesuai dengan asuransi syariah ya. Nah, produk dan jenisnya itu ada 3, asuransi jiwa syariah, ada asuransi kesehatan, ada asuransi umum syariah. Yang dimana asuransi jiwa syariah itu untuk sebuah ahli waris yang dibentukkan untuk asuransi syariah. Nah, ketika salah satu konsumen sudah membentukkan sebuah asuransi jiwa syariah, itu untuk anak-anaknya, ketika konsumen tersebut sudah meninggal, asuransi syariah tersebut masih bisa diberlakukan untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya atau beserta keluarganya. Begitu. Kemudian yang kedua, asuransi kesehatan syariah. Asuransi kesehatan syariah ini yang dimana untuk seperti bentuknya BPJS ya, tapi di sini bisa dapat, kembali lagi tadi yang beranggota itu bisa dapat berupa iuran yang dihasilkan dalam iuran asuransi masing-masing peserta itu untuk didonasikan kepada si pembutuh gitu. Yang ketiga, asuransi umum syariah, yaitu asuransi kendaraan, rumah ya. Tetapi di sini kendaraan, rumah yang di sini dalam asuransi syariahnya, yaitu kendaraan dan rumahnya harus selalu aktif dalam laporan surat keterangan pembayaran pajaknya gitu. Harus selalu melaporkan gitu. Kemudian manajemen risiko. Dipandang dalam sebuah risiko manajemennya, syariah bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko tanpa melanggar prinsip syariah. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi risiko, jadi bagaimana kendala-kendala risikonya, kemudian dievaluasi ya, bagaimana solusinya untuk menindaklanjuti risiko tersebut. Kemudian mitigasi itu dipindahkan resiko tersebut ketika si konsumen tidak menyanggupi dalam asuransi tersebut, dipindahkan kepada solusi yang lain begitu. Kemudian pengelolaan dana tabaru, yaitu dana yang terkumpul dari kontribusi peserta dikelola sesuai prinsip syariah. Nah, kemudian keuntungan dari investasi dibagikan kepada peserta setelah dikurangi biaya operasional. Nah, ada biaya operasionalnya ya, yaitu mengandung seperti tarif transfernya, kemudian kalau jasanya ya, jasa yang dimana biaya tersebut harus diambil dulu, kemudian harus dikirimkan melalui langsung kendaraan gitu. Nah, jasa operasional seperti itu diperhitungkan. Kemudian penanganan klaim. Nah, prosedur klaim harus memenuhi kebutuhan syariah. Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah dan arbitrase syariah. Nah, di sini maksud dari arbitrase syariah itu yang sudah disepakati secara awal gitu sebelum memasuki kepada asuransi syariah begitu ya. Kemudian ada peraturan dan fatwanya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dipandang dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Regulasi OJK mengatur operasional perusahaan asuransi syariah. Selain itu, DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan yang sesuai dengan syariah. Fatwanya yaitu ada 2, fatwa nomor 21 DSN MUI pada nomor 10 2001 tentang pedoman umum
asuransi syariah. Nomor fatwa mengenai produk asuransi kesehatan jiwa dan umum. Nah, ini ada fatwanya di mana asuransi kesehatan jiwa dan umum itu harus menginduk kepada pedoman-pedoman fatwanya di MUI ya. Kita lanjut. Nah, ini masa depan asuransi syariah yang dipandang yang harus diberikan kepada mahasiswanya, mahasiswa mahasiswa kampus-kampus syariah, yang dimana misinya itu untuk masa depan asuransi syariah agar lebih prospek kembali, agar lebih terjamin dan dipercayai oleh masyarakat. Asuransi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar, namun menghadapi tantangan seperti literasi keuangan yang rendah dan persaingan dengan produk konvensional. Nah, literasi keuangannya nih yang rendahnya nih. Jadi penjelasan-penjelasan keterkaitan keuangan yang dimana kejelasan keterkaitan keuangan ini harus lebih detail dijelaskan kepada masyarakatnya. Yang kedua yaitu inovasi produk, yaitu ada dua, mikro takaful dan takaful pendidikan. Mikro takaful asuransi berbasis syariah untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini syaratnya yang dimana itu si masyarakatnya itu memiliki penghasilannya di bawah standar. Kalau di atas standar tidak dapat mengajukan produk ini. Nah, yang kedua produk pendidikan yaitu produk membantu perencanaan pendidikan anak, seperti anak yatim ya itu, dan anak yang kurang mampu dan ingin melanjutkan sekolah gitu. Nah, ini bisa melalui asuransi syariah. Simpulan, refleksi serta ajakan untuk menerapkan prinsip asuransi syariah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ikhtiar dan kepatuhan pada syariah Islam. Ya, kita berhak untuk menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbentuk sebuah refleksi ya, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip asuransi syariah yang dimana sekarang banyak ya korban-korban terkait asuransi konvensional. Nah, mudah-mudahan kalau menggunakan prinsip asuransi syariah, mudah-mudahan tidak ada korban yang seperti sebelum-sebelumnya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.